Masyaallah muslimin yang berbahagia. Silakan saudara, mau cari Tuhan yang lain silakan. Jangan tinggal di bumi Allah, tinggal di mana lagi? Ini jamaah sekalian. Mudah-mudahan ya, setelah kita bercermin dan kita melihat siapa kita, seluruh anggota tubuh kita lihat saudara-saudara. Dengan cermin, dengan bantuan cermin kita akan melihat anggota tubuh kita, anggota kelamin kita, semua kita periksa saudara-saudara sebelum diperiksa Allah nanti di yaumil kiamat di mana mizan Allah. Kalau ada kesalahan-kesalahan masa lalu, segera bertobat dengan taubatan nasuha, perbanyak istighfar. Apalagi ketika menjelang waktu subuh, memang Allah ya persilakan dan Allah siap menerima doa-doa, permintaan, ampun, dan sebagainya, dan sebagainya. Gunakanlah saudara-saudara sekalian, sisa umur yang ada pada kita, lebih-lebih di waktu sahur. Sekira jamaah sekalian, ini saja penyampaian kita sebagai tambahan dari mengkaji diri, mengenal diri kita. Nah sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya yang mau bertanya. Saya yang mau bertanya, silakan yang mau jawab. Ya, atau barangkali kalau bahasa sekolah diulang. Apa yang paling berpengaruh di dalam diri kita? Apa yang paling mempengaruhi jiwa kita, badan kita, tangan kita, kaki kita? Apa yang mempengaruhi? Yang paling dominan menggerakkan diri kita adalah tahu kan udah? Tetapi kenapa ketika ada panggilan sholat kita masih entar, ya? Kita masih pilih yang lain. Ketika ajakan-ajakan yang nggak benar, kenapa kita masih ikutin aja? Itu kalau kata saya faktor keimanan juga ya, Bro. Iman itu artinya keyakinan pada Allah. Iman ada 6, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kita nggak belajar, artinya itu semua sekedar kita baca, ya nggak paham. Mana ada imannya. Antuk minabillah. Pertama percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Sekarang kita bercermin lagi kembali, kita lihat hidung kita, mata kita, kaki kita, diri kita. Siapa yang ciptain itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Iya. Apakah yang mesti menciptakan kita? Kita mesti lihat? Enggak. Waktu kita diciptakan sama Bapak kita lihat nggak? Enggak. Agak tahu kan? Enggak. Iya, Bapak kita diam-diam aja, tahu-tahu lahir kita, betul nggak? Betul. Tapi kita akui nggak bahwa kita punya Bapak? Iya, apa kita lahir dari kolong jembatan? Apa kita lahir dari gua hantu? Ya, dari orang tua kita. Nah, itu berarti siapa yang menciptakan orang tua kita? Apakah orang tua kita jadi dengan sendirinya? Apa kita jadi dengan sendiri juga? Enggak kan? Mesti ada yang menciptakan. Nah, walaupun kita belum pernah melihat yang menciptakan, tapi kita yakin bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Radio yang kita pakai sekarang, laptop yang kita pakai sekarang, HP yang kita pakai sekarang, yakin gak itu jadi dengan sendirinya? Enggak. Pasti ada yang membuat kan? Ada pabrik ya kan? Apa Anda perlu tahu siapa yang membikinnya? Enggak kan? Enggak. Iya, yang penting kita udah pakai, udah ada. Jadi beriman kepada Allah, antuk minabillah wa malaikati, beriman enggak sama malaikat Allah? Kalau kita beriman terhadap ada malaikat Allah, ada yang namanya malaikat munkar, mangkir. Ada yang namanya malaikat raqib. Apa
Apa kerjanya malaikat raqib atid? Apa kita nggak merasa malu ketika kita berbuat sedang dicatat? Nah, sekarang kalau bicara katanya iman, ada nggak iman kita kepada malaikat? Kalau ada, malu kita. Nah, udah datang azan kita masih diam aja. Iya, mau sholat berjamaah atau mau sholat munfaridan, ada gerak kita gitu. Syukur-syukur bisa berjamaah. Ya, paling tidak kita berubah jadi kita untuk kita mengikuti panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manggil anak kita, Bu. 2 kali, 3 kali dia diam aja, nggak mau dengar, nggak mau datang, marah nggak, Bu? Panggilan Allah yang kita kasih rezeki kita biarkan begitu. Nah, kurang beriman. Kalau tadi jawabannya iman, kita koreksi lagi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Al-Quran, perintah Allah, kewajiban Allah dalam Al-Quran ada. Kalau kita beriman, laksanain. Beriman kepada hari kiamat, artinya hari kiamat beriman terhadap pembalasan. Kalau kita beriman kepada hari pembalasan, jangan berbuat jahat, nanti dibalas. Nah, begitu. Coba silakan, ada yang mau tanya? Guru, saya mau nanya nih, Guru. Ya, waalaikumsalam. Siapa nih? Jatiwaringin, Guru. Ini Guru, masalah sholat jamaah itu lalu kantor belum sampai kelas. Ini udah jalan tuh hukumnya gimana, Guru? Kan nggak boleh kita ngelewatin orang-orang yang di depan belakang kita itu, Guru. Gimana, Guru? Hukumnya, Guru? Boleh atau tidak, Guru? Kalau kita sudah akhir, sudah mau salam, kita kentut, ya udah kita ikutin aja dulu. Jangan kita bangun. Setelah selesai sholat, baru kita bangun, kita wudhu lagi, kita sholat lagi sendiri. Menyesuaikan waktu dan kondisinya. Bahwa kalau kita bangun, dah kita akan mengganggu, apalagi kita duduk berdirinya di depan jamaah. Inilah. Jadi kita mesti jaga. Kalau kondisi kita sehat, silakan cari saf yang pertama, anjurannya begitu. Tapi kalau kondisi kita kurang sehat, apa perut kita sering kentut, duduk atau berdiri, tempatkan diri kita pada posisi yang gampang nanti keluarnya. Begitu. Jadi kita mesti tahu sendiri siapa diri kita. Terima kasih. Kemarin di masjid gitu, baru dapat berapa rakaat. Kebetulan itu orang itu sebagian sabda, lalu udah keluar aja, Guru. Gitu, Guru. Ya, kurang ilmu namanya dia. Jadi baiknya kalau sholat itu kan waktunya panjang, ya kecuali udah waktu mepet. Kalau waktunya masih panjang, apalagi kita awal waktu, kita batal, kita di barisan depan, udah ikutin aja. Ikutin aja sholat sampai selesai. Jangan kita keluar akan mengganggu orang dan memang sangat mengganggu. Orang lagi pada barisannya rapat, kita pelaksana sholat sini. Pasti ini orang, artinya orang ngomong, ini orang batal lagi nari, ini orang kagak tahu dan semuanya. Jadi anjuran saya bagi mereka, bagi kita atau siapa yang kebetulan ada di saf yang pertama atau saf kedua dan ke belakang banyak barisan, ketika dia batal, ya udah lanjutkan aja sholatnya sampai selesai, baru dia bangun, dia baru sholat lagi gitu. Terima kasih, Guru, penjelasan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi mau nanya? Assalamualaikum, Guru. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini Guru. Ya kan kebohongan dan dosa itu akan menimbulkan noda di dalam hati. Kalau satu kebohongan akan menimbulkan satu titik noda di dalam hati ya, Guru ya. Kalau banyak kan banyak noda itu. Itu bagaimana caranya untuk mensucikan hati dan jiwa itu supaya bersih dari noda itu, Guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, kita satu dulu nih yang di Zoom ya. Setiap dosa yang dilakukan seorang, apakah dosa karena dia berbuat yang salah, apakah karena dosa karena dia meninggalkan perintah Allah, apakah dia berdosa karena dia berbohong dan sebagainya, semua itu
bekasnya ada di dalam hati. Nuktatun sauda. 1 kali dosa hatinya hitam, 2 kali dosa hitam. Jadi hati itu kalau sudah tertutup hitam semua karena banyaknya dosa, sulit sekali dia menerima kebaikan. Makanya disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi Allah tutup hatinya disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ya, kalau hati sudah hitam, tidak punya kepekaan lagi. Lihat orang susah, nggak peka. Lihat orang dipukulin, malah ketawa, malah ngebantuin, malah ikut mukulin. Ya, lihat orang miskin, nggak peka hatinya. Lihat orang butuh bantuan, nggak peka. Justru dia makin garang, ya, makin sadis. Seperti para preman, para perampok yang bengis, itu hatinya sudah terlalu hitam karena banyak minuman keras yang mempengaruhi dalam hatinya menjadi hitam. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah berat, saudara. Bagaimana cara menghancurnya? Orang itu sendiri yang mau gerakan dia, himbau dia suruh bertobat pada Allah. Nah, dengan ucapan istighfar, yang banyak dia istighfar, tobat dengan taubatan nasuha, kemudian dia aktif melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian dia stop itu perbuatan jahatnya, nah dia akan mulai yang tadi hitam pekat, kurang lagi. Dia banyak sedekah, ya, dia banyak bangun malam. Kalau dia ada rezekinya, ada duitnya, dia banyak sedekah, dan dia ingat dengar atau sering berada di majlis-majlis taklim. Caranya begitu. Insya Allah lama-lama yang tadi hitam pekat berubah lagi sampai menjadi putih. Caranya begitu. Ya, assalamualaikum guru. Ya, terima kasih Guru. Sama-sama. Terima kasih. Mau tanya mengenai sholawat guru ya. Di situ kan ada macam-macam sholawat, ada sholawat hati, ada sholawat muhtar dan lain-lain. Ini kadang kita kalau mengejar jumlah target ya, itu pakai Sayyidina. Kadang-kadang kan ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena kita ngejar target, jadi pakai langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Itu gimana guru? Mohon penjelasannya. Makasih. Iya, banyak selawat yang panjang, ya. Kita baca selawat yang panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, terusnya sampai habis juga selawat. Jadi selawat juga dihitung satu, ya. Jadi kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad juga selawat. Terserah Anda maunya pakai yang mana. Kalau mau pakai Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Ya, memang ada kalimatnya begitu awalnya kan. Cuma kita pakai kata Sayyidina sebagai hormatan kita, ta'zim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi dengan menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Jadi hukumnya boleh. Mau pakai Sayyidina atau mau pakai tidak pakai Sayyidina tidak apa-apa. Oh ya. Berarti ibarat ke orang mah itu lapan Sayyidina itu penghormatan ya. Iya guru, paham mengenai itu. Makasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umairah ya? Iya, Guru. Mau tanya gini, Guru. Silaturahim, ini tentang silaturahim. Kalau kepada orang yang hidup kan kita datang, Guru, ke rumahnya. Nah, itu namanya kepada yang hidup. Kalau kepada yang udah meninggal, bagaimana ini silaturahimnya, Guru ya? Iya. Jadi silaturahimnya dengan cara kita mendoakan kepadanya. Wa inna hadayal ahya lil amwati al istighfaru wa doa. Sesungguhnya hadiah-hadiah orang yang hidup kepada orang yang mati itu doa dan istighfar. Jadi kita mau silaturahim nih sama suami kita, habis sholat kita baca Fatihah, kita zikir,
kita tahlil, atau kita baca apa ya, Yasin, hadiahkan pahalanya buat suami kita yang sudah tiada. Itu namanya silaturahim. Kalau kita mau datang ke kuburannya, nggak apa-apa, lebih baik ya. Coba bisa melalui doa saja dari rumah atau kita datang. Kalau memang dekat, nggak jauh, kita sempat datang, silakan datang. Karena dengan kita datang berziarah ke kubur, kita mendapatkan pahala datang berziarah. Ya, kalau hanya baca dari rumah, mendapatkan pahala silaturahim saja. Karena dengan orang kita datang ke kuburnya, kita bisa melihat makam-makam, akan memberikan doa kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi mereka juga mendoakan kita lagi gitu. Ya, makasih Guru atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyam ma'dudat, beberapa hari, yaitu masuk 1 bulan. Faman kana minkum maridan, jika kamu barang siapa yang saat itu dalam keadaan sakit, di bulan puasa dia sakit, awala syafarin, atau sedang berpuasa di Ramadan, dia dalam bepergian jauh yang halal, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka hendaknya dia boleh berbuka, tapi dia qadha di hari-hari lain setelah Ramadan. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah ini, dan atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yutikunahu, yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan karena sakit yang parah dan sebagainya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia fidyah, membayar satu fidyah ta'amu miskin, yang dapat dimakan oleh orang-orang miskin sehari. Jadi maknanya orang yang sakit karena sudah tua ya, karena dia tidak mampu lagi berpuasa, kalaupun nanti setelah bulan puasa dia nggak mampu qadha karena memang sudah terlalu parah sakitnya ya. Orang yang seperti itu dibolehkan tidak berpuasa tapi membayar namanya fidyah. Nah, fidyah ini apa? Ta'amu miskin, makanan orang miskin sehari. Jadi kalau zaman Nabi makanannya korma sama roti, zaman sekarang kita makannya nasi. Jadi ta'amu miskin, makanan yang bisa dimakan untuk 1 orang miskin 1 hari. Nah, berapa tuh 1 hari? Kalau saya gampangnya, kalau kita hari ke Padang aja makan 20.000 sehari. 1 kali makan, pagi sama makan sore 20.000, 40.000, pagi-pagi sarapan 10.000, 50.000. Itu minimal dia berikan 50.000 seorang miskin setiap 1 hari dia meninggalkan puasa, begitu. Siapa tadi yang bertanya? Jadi ayatnya Al-Baqarah 184. Ayatnya tuh, kalau hadisnya banyak lagi nanti. Itu aja cukup 1 ayat juga udah memberikan gambaran yang jelas. Ya. Jadi berapa? Bukan 1 liter munjung. Dulu, zaman dulu, fikih itu berubah. Ya, kalau akidah tidak boleh berubah. Fikih dalam kondisi di mana orang itu berada. Zaman Nabi pakai korma, ya karena makanannya korma. Zaman kita makannya nasi. Nah, 1 hari makan nasi orang miskin, ya katakan begitu. Kalau kamu mau kasih 100.000, lebih bagus. Jadi setiap bulan puasa, karena mampu duitnya banyak, nggak berpuasa karena memang nggak mampu berpuasa, bukan karena malas, tapi karena penyakit yang berat, ya udah ganti aja dengan memberi 1 hari 100.000, besok lagi 100.000, atau dibulatkan 30 hari 3 juta, berikan kepada fakir miskin 2 atau 3 orang. Kalau zakat kan rukun Islam. Islam yang pertama membaca syahadat, yang kedua melakukan sholat, yang ketiga membayar zakat, keempat puasa Ramadan, kelima pergi haji, ya kan? Ya kalau dia tidak lakukan zakat, dia sholat kurang, ya kurang, masih bermasalah nanti di yaumil mahsyar, masih punya masalah, jadi nggak lulus dia. Masuk dulu dia, begitu ditanya, kamu muslim? Iya. Sholat? Oke. Kemudian syahadat udah bisa, sholat iya, zakat enggak ada, ya sudah, ditunda dulu, bawa ke sana bagian bengkel zakat, ditanya lagi dia di sana. Nah nanti ada ayatnya, orang yang tidak zakat akan disuruh
tengkurap dia, kemudian harta yang tidak dizakatkan dijadikan setrika yang besar, yang dari api neraka. Tuh, yaumat tuqwa biha jibaum, belakangnya, habis belakangnya kelar, celentang kamu, disikat lagi, disetrika perutnya sampai kepalanya gitu. Demikian jamaah semua. Maaf kurang lebihnya. Ada nawaikum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.